Ketua PSSI, Erick Thohir, merespons keputusan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang mencoret Eliano Reijenders dalam dua partai terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah tidak masuk timnas Indonesia ketika kalah 1-2 dari timnas China pada tanggal 15 Oktober tahun 2024, Eliano Reijenders juga tak ada dalam line-up tim Garuda saat menghadapi timnas Jepang. Eliano Reijenders bersama Ivar Jenner, Yance Sayuri, dan Ramadan Sananta hanya duduk manis di tribune Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, saat timnas Indonesia dihabisi Jepang 0-4, Jumat malam tanggal 15 November tahun 2024. Sejak dinaturalisasi berbarengan dengan Miss Hilgers pada akhir September tahun 2024, Eliano Reijenders baru bermain sekali dari 3 pemanggilannya ke timnas Indonesia. Penampilan itu terjadi dalam debutnya sewaktu dimainkan selama 45 menit di babak kedua saat timnas Indonesia diimbangi timnas Bahrain 2-2 pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. Ya, tidak tahu, kan itu semua hak pelatih. Kalau saya sebagai ketua PSSI, mencari pelatih yang baik, menyiapkan pemain yang terbaik, ujar Erick Thohir. Itu yang saya lakukan sampai dengan hari ini. Hasilnya belum maksimal, ya kita coba lagi. Jangan berhenti di tengah jalan, jelasnya. Erick Thohir juga sempat bersalaman dan memeluk erat Eliano Reijenders di hotel sebelum timnas Indonesia berangkat ke SUGBK untuk menghadapi Jepang. Sementara itu dalam konferensi pers setelah pertandingan, Sintayong buka-bukaan mengenai Eliano Reijenders, yang dinilainya tidak cukup bagus untuk masuk timnas Indonesia. Untuk Eliano Reijenders, tidak dapat masuk skuad karena menurut saya tidak baik untuk masuk ke skuad Indonesia. Jadi, saya memilih seperti itu, kata Sintayong. Eliano Reijenders, yang membela PEC Zwolle di Eredivisie 2024/2025, juga bukan pilihan utama pada musim ini. Gelandang berusia 24 tahun itu hanya menjadi starter 3 kali dari 12 pertandingan. Prediksi skor timnas Indonesia vs Jepang dalam lanjutan matchday kelima putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kembali beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keseruan duel timnas Indonesia versus Jepang dapat disaksikan melalui siaran langsung RCTI atau live streaming via Vision Plus. Menjamu Jepang, skuad Garuda bak melawan kemustahilan. Pasalnya, Jepang tampil impresif di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Samurai Biru belum pernah merasakan kalah dalam 4 laga terakhirnya, 3 menang dan 1 imbang. Atas hasil itu timnas Jepang berada di puncak klasemen grup C dengan raihan 10 poin. Sebaliknya, timnas Indonesia belum pernah merasakan kemenangan, 3 imbang dan 1 kalah. China kini menduduki posisi 4 dengan raihan 6 angka, berselisih 1 poin dari Bahrain yang berada di peringkat kelima. Timnas Indonesia berpotensi mengirim Bahrain ke dasar klasemen, dengan syarat skuad Garuda wajib menang saat menjamu Jepang. Meski begitu, bukan perkara yang mudah bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Jepang. Selain tampil impresif, Jepang juga memiliki kedalaman skuad yang mumpuni. Bahkan Samurai Biru memiliki nilai skuad termahal di grup C. Tak hanya itu, Jepang juga unggul dari segi ranking FIFA, di mana mereka saat ini menduduki peringkat 15, sedangkan timnas Indonesia berada di posisi 130. Meski begitu, Hajime Moriyasu tak ingin memandang enteng lawannya. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini sedang berkembang pesat setelah kedatangan pemain keturunan. Ya, saat ini timnas Indonesia membawa 14 pemain keturunan menjelang lawan Jepang.